Lagi lihat pemandangan. Iya. Dia merasakan bahwa di balkon itu ada sosok yang loncat. Wih, Perempuan loncat dari balkon. Terakhir dia pas lagi tiduran di kasur lihat sosok perempuan yang merayap di dinding sambil menjulurkan lidah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel, Variety Channel. Untuk tema kali ini saya sengaja ngambil di outdoor supaya intinya kita itu menyatu dengan alam. Dan seperti biasanya channel ini selalu menghadirkan tentang cerita-cerita misteri, kejadian-kejadian aneh, atau mungkin langsung ada yang menampakkan makhluk astral seperti itu. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya sudah hadirkan narasumber. Beliau ini ada kisah yang cukup seram lah yang beliau alami. Tapi sebelum lanjut ke narasumber, jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan tekan tombol lonceng untuk berkembangnya channel ini. Oke, Variety Channel, kita langsung ke narasumber. Selamat malam, Bang Baho. Selamat malam. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, Bang Baho. Oke, gimana pengalamannya tentang kejadian misteri ini? Monggo silakan, Bang Baho. Kalau ceritanya sih diawali di tahun 2021. Ketika itu kita ada tender salah satu alat komunikasi di Bandung, yang dimana menugaskan kita untuk bekerja di luar kantor. Jadi ceritanya singkat aja ya Bang ya. Okay. Singkatnya kita ditunjuk di kota Bandung itu untuk menginap di salah satu hotel di Bandung. Dimana yang di situ yang notabene hotelnya cuman satu, tidak ada hotel lain gitu. Lokasi di Bandung, di Bandungnya itu. Maaf saya tidak bisa sebutkan nama kota daerahnya. Di situ hotelnya kalau nggak salah ada 17 lantai. Wah, lumayan cukup tinggi juga ya. 17 lantai. Pas kebetulan kita nginep di lantai 16. Di lantai 16. Di lantai paling atas 16. Okay. Awalnya sih kita tidak curiga ya, istilahnya tidak kepikiran bakal terjadi sesuatu. Kita normal biasa booking kamar, cuman awal masuk sih emang agak beda gitu, agak lain. Auranya udah kerasa gimana gitu ya. Begitu kita buka pintu kamar, normal biasa, semua dengan kegiatannya masing-masing. Istilahnya karena akan ada yang bawa baju buat salin gitu, beres-beres gitu. Itu kan posisinya pas begitu masuk kan kita kebetulan ngambilnya yang suite hotelnya tuh. Ya, jadi cukup luas lah ya gitu. Jadi ada sofa, terus ada dapurnya juga, kamar mandi, terus ada balkon. Di luarnya ada balkon yang mengarah langsung ke kota Bandung, pemandangannya. View-nya itu langsung ya. Tuh. Awal-awal sih tidak ada keanehan. Kita mengerjakan tugas menurut porsinya masing-masing. Oke. Termasuk tugas saya dulu itu ngedit tapi di tab tadi. Ya. Jadi keanehannya itu terjadi pada jam habis maghrib. Ini berapa orang nih Bang yang apa? Satu tim ini berapa orang? Dulu itu 5 orang. 5 orang. Dan mereka itu punya
jobnya masing-masing itu ya. Betul. Mengerjain. Punya jadi satu tim itu kita ada tugasnya masing-masing. Tugasnya masing-masing. Oke. Cuman satu mungkin yang namanya tidak bisa saya sebutkan itu ada dia driver. Oke. Keanehannya itu pas menjelang adzan maghrib. Karena kita kan check in dari jam 5 tuh, jam 5 sore. Check-in jam 5. Jam 5 begitu adzan di situ baru ada keanehan. Oke. Awalnya sih yang pertama dirasakan itu ada suara kayak benturan di depan pintu kamar itu. Awalnya maghrib itu. Pas maghrib itu Oke, ada suara barang yang dijatuhkan. Itu posisinya di mana kedengar suara barang itu kan? Di kamar mandi kah atau di tempat tidur kah atau di mana itu? Itu yang rekan-rekan dengar itu di luar pintu kamar. Oh. Jadi seakan-akan ada yang lempar sesuatu di luar pintu kamar, di depan pintu kamar hotel. Oke. Kebetulan di situ kan ada leader kita. Dia nyuruh ngecek ke saya. Coba dicek. Begitu saya cek buka pintu, ya tidak ada apa-apa. Jadi Bang Baho sendiri yang ngecek ke luar Saya pintu ngecek itu. sendiri, kebetulan saya ngecek sendiri. Saya lihat kiri kanan, kebetulan kan kamarnya itu paling ujung nih kita. Ya. Jadi kalau ke sebelah kiri itu udah nggak ada kamar. Saya cek sebelah kanan itu cuman lorong dan saya pikir sepi gitu. Oke. Udah kita nggak curiga dengan hal seperti itu. Kita lanjut bekerja. Tiba-tiba terdengar lagi suara seperti benturan. Suara yang sama Suara kayak yang tadi. sama. Oke. Suara persis seperti yang tadi. Cuman suaranya agak, yang kalau tadi kan satu kali, yang kedua itu 2 kali. Terus Bang Baho cek lagi. Saya cek lagi Dan ternyata tidak ada apa-apa lagi. karena posisi duduk saya di sofa depan gitu. Pas setelah itu kejadian yang kedua itu dialami oleh teman saya. Teman saya karena teman saya dengan asik dengan kegiatannya, dia juga ngedit di laptop. Tiba-tiba telinganya ada yang niup. Setelah Kejadian itu suara aneh di luar kamar, langsung temen Bang Baho ada yang niup telinganya tuh. Oke. Terus bajunya ada yang narik. Gitu karena posisinya dia di meja kan. Yang notabene-nya agak jauh dari rekan-rekan yang lain. Oke. Itu juga teman juga sempat nyalahin rekan-rekan yang lain gitu. Disangkanya pada jahil gitu. Iya, betul. Tapi setelah mungkin dia juga paham kalau yang ganggu itu bukan anak-anak. Tapi dia nggak ngomong gitu. Iya. Nah, kembali lagi kejadian itu menimpa ke saya. Saya lihat sosok anak kecil di sofa depan itu. Di sofa depan di luar kamar hotel. Bukan di dalam kamar. Oh, oke. Saya lihat sosok anak kecil. Cuman tidak memperlihatkan semuanya. Cuman kepalanya aja gitu. Di belakang sofa. Saya cerita ke yang lain. Tapi yang lain menganggap bahwa cerita saya itu halusinasi saja. Gitu. Nah, yang ketiganya dialami oleh rekan saya juga, kebetulan senior juga, dia di tempat kerjanya senior. Katanya sih ada sekelebat bayangan. Gitu. Ada sekelebat bayangan mengarah ke balkon. Jadi posisinya itu di luar balkon ya? Enggak, dari dalam hotel keluar balkon. Pas kebetulan di balkon itu ada yang si supir itu lagi lihat pemandangan. Dia merasakan bahwa di balkon itu ada sosok yang loncat. Perempuan loncat dari balkon. Si driver ini lagi nongkrong di balkon.
dia mungkin lagi lihat view Bandung mungkin betul, ya. betul. Terus seolah-olah si driver ini di balkon itu lihat kayak ada yang loncat ke bawah. Iya, kayak ada yang loncat bunuh diri lah. Wah. Sosok perempuan. Dia sempat teriak. Heeh. Tapi ya gitu lah namanya disangkanya bercanda. Iya. Jadi nggak terlalu Hiraukan. Ya. dihiraukan gitu. Nah tiba-tiba salah satu rekan juga pas mau ke kamar mandi, mau mandi lah. Heeh. Mau mandi itu kalau nggak salah setelah kejadian itu kita anggap nggak ada apa-apa lah gitu. Mm-mm. Pas rekan lah mandi, dia lagi santai di bathtub ya, kalau di hotel itu ada bathtub. Tiba-tiba dia melihat sosok kepala dengan mata merah di atas di pelapon itu. Iya. Jadi katanya matanya menyala merah sambil memandangi melototi teman saya. Jadi posisinya lagi Di bathtub, lagi mau mandi. Teriak juga sampai mandinya juga nggak jadi lah pada saat itu. Dan yang terakhir yang bikin semua itu kita keluar dari hotel itu teman saya satu. Jadi hampir semua itu mengalami. Satu orang itu mengalami hal yang berbeda gitu. Beda-beda. Beda-beda. Yang terakhir itu teman saya yang paling terakhir, karena katanya teman saya juga punya bisa melihat sesuatu. Oke, dia orangnya. Terakhir dia pas lagi tiduran di kasur lihat sosok perempuan yang merayap di dinding. Sambil menjulurkan lidah. Tapi katanya sih pakai bajunya kayak kebaya gitu, kayak baju tradisional. Dia merayap di dinding, muter-muter di dinding hotel itu katanya. Nah dari situ baru kita sadar kalau di hotel itu udah nggak nyaman. Udah istilahnya udah bukan ini lagi lah. Makanya dari situ si bos mutusin check out dari hotel tersebut gitu Bung. Jadi ceritanya yaitu yang dialami sama saya waktu di 2021. Dan itu seketika itu langsung bos Bang Bahu itu ngajak check out gitu Check out karena memang kejadiannya sudah nggak benar-benar nyaman lah. Dan mungkin bagi kita sebagai manusia itu istilahnya kalau dihadapi dengan hal-hal seperti itu, di nyaman-nyaman pun pasti tidak akan nyaman. Betul. Nah itu proses dari ke kamar sampai ke lantai bawah itu gimana itu? Nah itu ada keanehan juga waktu pas kita mau check out itu. Kita kan posisi di lantai 16. Iya. Begitu kita masuk lift itu, yang aneh itu dari lantai 16 itu pas begitu turun kita kan langsung pencet lantai bawah. Iya. Jadi tiap lantai itu lift berhenti. Tiap lantai lift berhenti. Kebayang dari 16, 15, 14. Itu tiap lift lantai berhenti. Dan si pintunya ngebuka itu kebuka sendiri. Wah. Tiap lantai berhenti, pintu kebuka. Jaraknya lama untuk nutup lagi pintunya. Jadi liftnya nggak normal lah gitu. Nggak seperti biasanya. Turun lagi satu lantai, begitu juga. Begitu lantai bawah, liftnya itu naik lagi sampai ke rooftop, sampai ke lantai 17 yang di situ notabene-nya kalau nggak salah itu bekas food course kalau nggak salah, bekas yang lantai 17 itu. Karena di situ banyak meja-meja yang terbengkalai, kursi, meja. Nah di situ kita doa bareng di dalam lift itu, berdoa sama-sama. Kita lahola, kita pencet lantai 1. Dari situ alhamdulillah normal. Lift nggak berhenti di tiap lantai. Dari lantai 17 langsung ke lantai 1.
itu berapa lama itu dari awal mula masuk lift, setiap lantainya kebuka itu berapa lama itu, kayaknya lama juga tuh. Itu di lift aja kita kalau nggak salah hampir 2 jam kita di istilahnya di apa ya, kalau kata Sunanya mah dilindungin lah. Iya. Gitu, jadi hampir mau 2 jam. Ya, seolah-olah jangan keluar gitu. Betul. Terus ada beberapa ruangan yang begitu pintu lift kebuka itu gelap. Ada, tapi saya nggak perhatiin kamar berapanya gitu. Cuman begitu pintu lift kebuka itu gelap. Malahan setiap lantai teman saya tengok kiri kanan Kosong. sepi. Nggak kebayang kan dari lantai 16 gitu ya, Nggak kebayang. sampai ke lantai 1 dan setiap lantainya itu kebuka sendiri dan berhenti sendiri, kebuka Berhenti sendiri. kebuka sendiri. Oke, nggak kebayang tuh. Makanya dari situ kita check out. Kejadiannya itu bukan di hotel yang itu, bukan di hotel pertama itu, Bang. Karena dari situ kan kita pindah hotel. Otomatis cari hotel lagi gitu kan. Otomatis cari hotel lagi. Kita cari hotel yang notabene-nya agak sedang lah, nggak terlalu besar kayak hotel pertama itu. Sama kejadian juga seperti itu, cuman beda, auranya atau yang dirasakan itu beda. Di hotel yang kedua justru banyak kayak suara-suara anak-anak gitu. Jadi kenapa kata teman saya ini proyek jadi proyek misteri katanya. Betul. Iya. Karena sudah berusaha pindah dari hotel yang satu, pindah ke hotel yang 2, masih aja ternyata tetap diganggu. Cuman tidak seperti hotel pertama. Kalau hotel kedua itu cuman interaksi suara-suara aja. Oke. Jadi nggak ada penampakan seperti hotel pertama. Oke. Cuman suara, tapi kita nggak merasa terganggu kalau di hotel kedua. Gitu. Ya, seperti itulah, Bang. Oke. Menurut saya sih lumayan ini angker ya, serem. Tapi hanya sekedar mengklarifikasi bahwa Barete Channel tidak mendiskriminasikan bahwa semua hotel itu angker. Betul. Atau ada penunggunya. Tidak semua. Jadi dalam hal ini kami tidak menyinggung satu hotel manapun atau tidak berusaha untuk apapun lah, tidak ada tujuan untuk bahwa semua hotel ini seram, tidak juga. Kita di sini hanya sebagai menceritakan apa ya narasumber yang pernah alami di salah satu hotel. Begitu mungkin kira-kira ya, Barete Channel. Oke, Barete Channel, terima kasih dan sampai jumpa.